Shalom teman-teman muda, selamat datang di channel Jonathan Manulang. Dan hari ini kita akan bahas tentang dosamu sudah diampuni Tuhan. Oke, dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan silakan berkomentar. Oke, dosamu sudah diampuni. Saya banyak dapatin anak-anak muda, mereka hidup dalam penghakiman. Artinya bukan cuma orang saja menghakimi dirinya, tetapi dirinya sendiri menghakimi dirinya. Dan tidak banyak juga saya dapati anak muda menghukum dirinya bertahun-tahun karena mungkin kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Nah, kabar baik untukmu anak-anak muda. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun pelanggaranmu, kabar baik untukmu. Dosamu sudah diampuni. Bahkan ini mesti kau dengar anak-anak muda. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Dia sudah menguduskan engkau. Dan simpelnya adalah, sebelum kita bahas, simpelnya adalah jika engkau sungguh-sungguh bertobat, mengaku dosamu, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu, maka sebesar apapun dosa dan pelanggaranmu, engkau sudah diampuni. Oke, dan sekarang mari kita baca firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang coba kita bahas hari ini akan menguatkan kita, membuat kita bangkit kembali, dan membuat masa muda kita menjadi sangat luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal 8 ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Di ayat ketiga berkata begini, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan, perhatikan baik, yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah diletakkan, dibuat. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi mereka tangkap pas lagi berbuat zina. Lalu mereka bilang, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi perempuan ini ditangkap mereka berbuat zina, lalu diseret, dibawa ke hadapan Yesus. Lalu mereka bilang, dalam hukum Musa, orang seperti ini mesti dilempari pakai batu sampai mati. Lalu apa kata Yesus? Nah, kemudian ayat ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, perhatikan baik, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kabar baik teman-teman untukmu. Ini kabar baik untukmu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, ini kabar baik untukmu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi
mulai dari sekarang. Nah, ada beberapa poin yang coba akan saya bagikan, dan saya percaya ini akan menguatkan kita dan akan memberkati kita generasi muda. Yang pertama, Alkitab bilang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa perempuan berdosa yang ketahuan berzina. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Mereka yang kuasai kitab Taurat. Mereka orang beragama. Makanya begini, kita dengan Tuhan bukan masalah agama. Yesus tidak pernah datang bawa agama, dan Yesus pun tidak punya agama. Yesus datang bawa dirinya. Yesus datang bawa dirinya. Yesus datang bawa kehidupan. Yesus datang bawa keselamatan. Yesus datang bawa kabar baik. Yesus adalah kasih. Bayangin, makanya begini, kalau orang-orang ya merasa rohani, banyak orang begitu udah pelayanan ya, begitu udah beribadah ya, mereka merasa oh lebih rohani. Spirit merasa rohani ini berbahaya. Ada orang begitu udah berdoa berjam-jam merasa rohani. Makanya bagi saya, ukuran kerohanian bukan seberapa sering kita beribadah. Ukuran kerohanian bukan seberapa sering kita berdoa. Salahkah dengan beribadah? Tidak salah. Salahkah dengan berdoa? Tidak salah. Apakah ukuran kerohanian? Ukuran kerohanian adalah buah-buah roh. Ukuran kerohanian adalah gaya hidup kita. Ukuran kerohanian adalah respon kita dalam kehidupan. Buat apa kita hebat beribadah, tapi kita masih suka menghakimi orang? Buat apa kita hebat berdoa, tapi kita masih suka menggosip? Bukankah itu jadi satu hal yang aneh untuk kita? Nah, sama dengan orang Farisi ini. Mereka taat dalam beragama. Mereka kuasai Taurat. Mereka cerdas dalam agama. Tapi mereka dibutakan oleh kesombongan mereka. Mereka dibutakan merasa rohaninya mereka. Dan dengarkan saya baik, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar. Tuhan datang ke dunia ini untuk mereka yang berdosa, merasa tidak layak. Sehingga semua orang yang berdosa, sebab begini, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada pun seorang yang baik. Kalau kita benar, kalau kita baik, itu karena Tuhan yang membenarkan kita. Itu karena Tuhan yang menguduskan kita. Itu karena Tuhan yang melayakkan kita. Artinya apa? Jangan sombong. Jangan merasa hebat. Jangan merasa lebih rohani dari orang lain. Kalau kita kudus, itu bukan karena perbuatan kita. Kalau kita kudus, karena Tuhan yang menguduskan kita. Ya, oke, kita kembali lagi ke ahli Taurat ini. Mereka tahu Taurat, mereka rajin beragama, tapi mereka merasa lebih rohani, mereka merasa lebih hebat. Akhirnya apa? Mereka menghakimi. Bahkan mereka bilang, biasanya di hukum Musa, hukum Taurat, orang seperti ini dirajam, dihukum mati. Mengerikan. Jadi orang tanpa Tuhan itu bahaya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah kabar baik untuk kita. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Oke? Nanti setelah kita mati baru ada penghakiman. Tapi selama kita hidup, Yesus datang bukan untuk menghakimi, apalagi untuk menghukum kita. Roh Kudus datang untuk menginsapkan dosa kita, untuk mengubahkan hati dan pikiran kita. Bukan untuk menghakimi, menuding sampai kita jadi terpuruk kehidupannya, bukan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita baca di sini? Alkitab bilang mereka orang-orang yang merasa rohani, mereka yang merasa hebat, mereka yang merasa lebih layak, mereka bilang, bagaimanakah kita lempankah perempuan ini pakai batu? Mereka sengaja untuk mencobai Yesus. Kabar baik adalah Yesus bilang ke mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah duluan kamu yang melemparnya pakai batu. Tahukah saudara? Alkitab bilang satu demi satu mereka pergi
meninggalkan perempuan itu. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Kalau kita jadi benar, kalau kita jadi kudus, kalau kita jadi layak, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Membuat kita kudus, membuat kita layak, membuat kita benar. Ya, jadi mari teman-teman muda, kalau Tuhan sendiri tidak menghukum engkau, tidak menghakimi engkau, masakan engkau bertahun-tahun menghakimi dirimu, menghukum dirimu, bertahun-tahun engkau ada dalam keterpurukan, bertahun-tahun engkau tidak bisa move on, bertahun-tahun engkau terpenjara, bertahun-tahun engkau ada dalam kegelapan. Karena apa? Engkau menghukum dirimu. Kabar baik untukmu, Yesus yang adalah kasih, Yesus yang adalah maha penyayang, Dia datang untukmu yang merasa berdosa. Dia datang untukmu yang merasa bersalah. Dia datang untukmu yang merasa tidak layak. Dia datang untuk mengangkat engkau dari lumpur dosa. Dia datang untuk menyucikan engkau. Dia datang untuk menguduskan engkau. Dia datang untuk menyelamatkan engkau. Dan hari ini anak-anak muda, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun pelanggaranmu, dengarkan saya baik. Baca ayat yang ke-10 tadi. Ini kabar sukacita untukmu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai kamu," di sini katakan perempuan, tapi gantilah namamu. Gantilah namamu. Contoh, Jonathan. "Hai Jonathan." Nanti saudara bisa ganti namamu. "Hai Jonathan." Di mana mereka yang suka menghakimimu, yang suka menuduhmu, yang suka membuatmu hal-hal yang buruk ke kamu? Di manakah mereka? Lalu teman-teman baca selanjutnya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Saudara bisa ganti, tidak ada seorang yang menghukum engkau, Jonathan. Atau nama saudara ganti. Kemudian begini, saudara jawab, "Tidak ada Tuhan." Kalau ada, bilang ada. Kalau kenyataannya hari ini ada yang menghakimi engkau, menghukum engkau. Ada Tuhan. Si ini. Tapi ingat, jangan jadi kecewa, jangan jadi kepahitan. Sebut saja. Lalu dengarkan baik ini. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Jadi aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Jadi teman-teman yang merasa engkau berdosa, merasa engkau tidak layak, maka Yohanes 8 ayat 10 dan 11, ucapkanlah ini atasmu. Lalu Yesus berkata, "Hai Jonathan," siapa namamu ucapkan. "Di manakah mereka?" Engkau ucapkan, ganti namamu. "Tidak ada seorang yang menghukum engkau." Lalu jawab dengan dirimu, "Tidak ada Tuhan." Lalu dengarkan baik kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, ini kabar baik untuk saudara. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun pelanggaranmu, maka Yesus sudah mengampuni dosamu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi hari ini engkau yang dengar ini, masuklah ke kamarmu, berdoalah, dan akuilah segala dosa-dosamu. Akuilah segala dosa-dosamu, dan berdoalah kepada Tuhan. "Tuhan, aku mengaku segala dosaku. Aku tahu aku salah, aku tahu aku berdosa. Hari ini sama seperti perempuan yang berzina itu, hari ini aku ada di hadapanmu. Aku mengaku dosaku. Dan hari ini aku percaya Engkau sudah mengampuni aku seperti perempuan berzina itu. Dan Engkau juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi." Dan saudara bisa bilang, "Terima kasih Tuhan. Hari ini dosaku sudah dihapuskan.
Hari ini aku ciptaan baru. Dan aku menerima Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya mulai hari ini namaku tercatat di kitab kehidupan. Dan saya berdoa setelah teman-teman mengucapkan itu, engkau kembali bangkit, engkau kembali bersuka cita, dan percayalah, Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong, Sang Penuntun akan menuntun hidupmu kepada jalan-jalan kebenaran dan kepada kemenangan-kemenangan. So, anak-anak muda, tetap semangat dan jangan lupa, Yesus tidak menghakimi engkau. Dia datang untuk menyelamatkan, menghapuskan dosamu, dan memberkati kehidupanmu. Tetap antusias anak-anak muda, inilah kabar baik untukmu. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan silakan berkomentar. God bless you all.